Pemimpin yang dihormati di sini ialah dikatakan tadi pemimpin yang bekerja keras, membina, menuntun, menasehati, bahkan menegur. Jadi anak-anak yang dipimpin orang tua kalau ditegur itu bukanlah kebencian. Pemimpin karena kita dipimpin dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menghormati pemimpin yang dimaksud tidak hanya penghormatan verbal atau tutur kata semata, tetapi diperlihatkan dengan melakukan kehidupan nyata. Tadi ayat 2 dikatakan untuk menopang, mendukung para pemimpin yang bekerja keras itu. Jadi bukan hanya hormat. Kata-katanya sih hebat sekali, ya. Kayaknya kita dipuja-puji, tapi perilakunya jauh daripada itu. Itu yang tidak dikehendaki. Jadi kita menghormati orang tua, sungguh-sungguh menghormati rohani dan moralnya, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa pemimpin dihormati? Saya ulangi, mengapa pemimpin dihormati? Mengapa orang tua dihormati? Apakah karena si pemimpin jabatannya tinggi? Apakah orang tua sebagai pemimpin karena ada firman Tuhan yang mengatakan patik palimahor hormatin atorasmu sama ngolu ho ditanu nanilean nih Jehovah Dewa Tamdiho. Tadi firman Tuhan awalnya mengatakan pemimpin yang bekerja keras, ya, bekerja keras bagaimana di dalam Tuhan, sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Pimpinan-pimpinan seperti itulah yang dihormati, bukan karena pangkatnya tinggi. Saudaraku, Paulus katakan bahwa pemimpin yang dihormati ialah pemimpin yang bekerja keras dalam Tuhan. Bekerja keras dalam Tuhan artinya si pemimpin menjalankan tugasnya. Si pemimpin menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan petunjuk Allah atau firman Tuhan. Artinya zaman sekarang jauh dari korupsi dan sejenisnya, karena itu merampas hak orang lain. Saudaraku, jika seseorang menjalankan kepemimpinannya dalam Tuhan atau menjalankan tugasnya sesuai dengan firman Tuhan, sudah pasti, sudah barang tentu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi diri orang-orang yang dipimpinnya. Dan tidak mungkin kita udah dipimpin dan dalam Tuhan tahu-tahu kita jadi pencuri. Ya, ini hal yang jarang lah terjadi. Saudaraku, jika seseorang pemimpin menjadi terhormat atau dihormati, bukanlah karena jabatannya yang tinggi. Saya ulangi saudaraku, seseorang pemimpin dihormati bukanlah karena jabatannya atau pangkatnya yang tinggi, tetapi hasil kerja kepemimpinannya bermakna. Hasil kerja pemimpinannya bermanfaat. Bagi siapa? Bagi banyak orang. Tentunya bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ya. Jadi tidak sedikit orang-orang pangkat, orang-orang yang jabatannya tinggi tidak dihormati orang. Ya. Jadi jika saudara dan saya mau dihormati, saya ulangi, jika saudara dan saya mau dihormati, bermaknalah, bermanfaatlah bagi orang banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal saya katakan bahwa kepala keluarga juga termasuk pemimpin yang memimpin anak-anak cucunya
dan juga saudara-saudaranya atau keluarga yang lain yang ada di rumahnya bersama-sama dengan dia. Jadi semuanya itu harus dipimpin oleh kepala keluarga di dalam Tuhan. Saudaraku, jika di antara kita yang hadir ini ada kepala keluarga yang dapat disamakan pemimpin juga, mari kita bertanya. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing dengan mengatakan, benarkah saya pemimpin yang patut, pemimpin yang pantas dihormati sebagai keluarga? Kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Jika kita merasa belum pantas disebut pemimpin yang dihormati, yang menjalankan kepemimpinan dalam Tuhan, dengan rendah hati saya mengajak kita semua bertobat. Tuhan Yesus menunggu saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema hidup rukun dan damai dalam kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua yang hadir saat ini merindukan kehidupan yang rukun dan damai dalam kebaikan. Hidup rukun dan damai ialah kehidupan yang jauh dari pertengkaran, kehidupan yang jauh dari iri hati, kehidupan yang jauh dari dengki, jauh dari kesombongan. Hidup rukun dan damai ialah kehidupan yang melakukan hal-hal yang baik. Bagi siapa? Tadi dikatakan bagi sesama anggota, termasuk bagi semua orang lain. Jadi tidak terbatas, saudaraku. Seperti tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Jadi jelas tuntunannya. Jadi jika saudara mau rukun, mau damai dalam kebaikan, salah satu hal yang kita harus lakukan, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Roma 12 ayat 17. Hal ini dapat diwujudkan hanya jika kehidupan saudara dan saya bersama-sama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mau supaya peparan opo jai hutan urat hidup dalam rukun dan damai dalam kebaikan, marilah kita berbuat baik dalam Tuhan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudaraku, di antara kita ada yang berulang tahun ke-70, yaitu Bapak Insinyur Kasih Ahmad Situmorang, Bapak Joshua. Saudaraku, secara umum banyak orang merayakan ulang tahun ke-70. Secara umum orang Kristen merayakannya lebih spesial, lebih istimewa daripada ulang tahun sebelum-sebelumnya. Mengapa, saudaraku? Karena Alkitab, kitab suci orang Kristen, terdapat dalam Mazmur 90 ayat 10a, mengatakan masa hidup kami 70 tahun. Sepertinya hidup orang itu paling tinggi 70 tahun. Kalau 80 tahun dikatakan sudah sakit-sakitan. Jika kami kuat 80 tahun. Mendengar inilah si jubilaris atau seseorang itu merasa sudah mencapai umur yang dijanjikan Tuhan, sehingga sukacita dirasakan jauh lebih melebihi sukacita di ulang tahun sebelumnya, sehingga persiapannya pun sangat berbeda dengan sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya kepada kita semua, apa sih yang membedakan
sukacita kita di umur ulang tahun 10 tahun dengan 70 tahun. Ada yang berani jawab dulu, apa bedanya? Waktu saudara diberi kesempatan berulang tahun 10 tahun, apa bedanya dengan sekarang? Dengan umur 70 tahun. Saudaraku, menurut saya ulangi, menurut saya, sukacita atau rasa bahagia yang paling membahagiakan di saat-saat ulang tahun pertama sekali dirayakan bagi kita. Mengapa? Karena sukacita, kebahagiaan penuh untuk diri kita. Penuh untuk diri kita. Sedangkan perayaan ulang tahun ke 70 tahun sudah berbagi kepada orang lain yang cenderung memperlihatkan kemakmuran, ya, keberadaan kita, keberadaan si jubilaris. Saudaraku, jika si jubilaris merayakan hari kelahirannya setiap tahun, maka sesungguhnya ulang tahun ke-70 kurang bahagia karena setiap tahun telah mensyukurinya. Jadi kalau coba kita lihat, ingat dulu, kita dirayakan 10 tahun, 11 tahun, 15 tahun dan seterusnya sampai mencapai tahun ke-70. Seandainya saudara dan saya terus menerus tiap tahun merayakan ulang tahun, terus menerus mensyukuri ulang tahun kita dalam arti diperpanjang napas, diperpanjang umur, ya, diberkati melampaui berbagai tantangan. Ke-70 tahun itu sepertinya sudah kurang bahagia, sudah kurang sukacita. Kecuali jika ulang tahun dipakai untuk bahan introspeksi diri tentang kehidupan sendiri, tentang hal-hal yang baik dan yang jahat yang kita lakukan. Jadi jika kita banyak melakukan yang tidak baik pada ulang tahun, ya, dan bertekad untuk melakukan hal-hal yang baik ke depan, hal inilah yang akan membuat kita berbahagia. Untuk mencapai hidup rukun dan damai dalam kebahagiaan. Saudaraku, saya akhiri khotbah ini atau renungan ini dengan ajakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkan syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Tuhan Yesus bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 16 tadi mengatakan bersukacitalah senantiasa. Kehidupan bersukacita senantiasa adalah kehidupan setiap orang yang beriman, orang Kristen. Mengapa harus dianjurkan hidup bersukacita senantiasa? Padahal kehidupan kita sudah pasti di depan ini banyak tantangan. Kita harus bersukacita. Hanya orang Kristen yang mampu mengucapkan syukur dalam penderitaan. Itu sebabnya meninggal pun kita bernyanyi, ya. Hampir orang Kristen yang mampu mengucap syukur senantiasa. Jadi itu adalah ciri-ciri khas orang Kristen, mengucapkan syukur. Tetaplah berdoa. Kalau menurut saudara apa makna dari tetap berdoa? Tidak berhenti, ya. Tetap berdoa. Kalau kita napas ini diberi 24 jam, bila dimungkinkan kita pun berdoa 24 jam. Saya tanya saudara, siapa di antara kita yang mampu berdoa 1 hari 3 jam? Saya meyakini di antara kita yang mampu berdoa hanya 2 jam maksimum. Itu sudah saya hitung setiap kita ada event-event atau tindakan-tindakan.
Mau tidur, berdoa. Berapa menit? Saya kira 2 menit atau 3 menit. Terus bangun, berdoa. Berapa? 3 menit. Terus habis itu mandi dan mungkin langsung sarapan. Berdoa sebelum sarapan dan sesudah sarapan. Dan nanti ada snack. Berdoa sebelum snack dan sesudah snack. Dan ada lagi makan siang. Sama juga halnya. Berdoa sebelum dan sesudah. Berapa jam? Sekarang kita dituntut berdoa, tetap berdoa. Sepanjang napas hidup kita ini. Karena enggak sulit sebenarnya berdoa. Ya? Tidak sulit. Hanya mengucapkan terima kasih Bapa di surga. Engkau telah mengantar kami ke rumah sakit Trimaya ini. Nanti juga mau berangkat. Kami mau berangkat. Tanpa yang lain. Akhirnya mencapai lah bisa 4 jam dan 6 jam sehari. Lumayan. Terus berucapkanlah syukur senantiasa. Ayat 17. Ya. Tadi bersukacita senantiasa. Ayat 17 ucapkanlah syukur dalam segala hal. Sama aja kan tadi dengan bersukacita. Menderita pun bersukacita. Mungkin kalau dapat berkat, ada barangkali berkat-berkat yang kita tidak harapkan. Di dalam hal-hal inilah kita yang mampu bersukacita. Jadi ucapkanlah syukur senantiasa. Mengapa? Karena itulah yang diinginkan Allah dari kita semua yang mengaku orang percaya. Saya ulangi saudaraku, bahwa bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Ini adalah tanda-tanda kehidupan orang percaya. Jadi saudara, jika kita pulang nanti harus terpancarlah muka-muka yang bersukacita. Harus terpancarlah muka-muka yang terus berdoa. Harus terpancarlah muka-muka yang mengucap syukur senantiasa. Oleh karena itu marilah kita jalani hidup ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, bahkan dalam hati kami Tuhan. Dengan kuasa Roh-Mu melalui firman Tuhan yang kami dengar. Bapa dalam sorga, jika ada di antara kami yang tidak merasakan kehadiran Tuhan, biarlah ke depan kami kehadiran Tuhan kami rasakan di dalam detik-detik atau langkah kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah mengeluh lebih banyak daripada bersukacita. Bapa dalam surga, kami berdoa khusus Tuhan untuk klien kami, Bapak Insinyur Kasih Ahmad Situmorang, yang berulang tahun ke-70. Ucapan syukurnya telah Tuhan dengar. Dia merasakan kebaikan Tuhan di perjalanan hidupnya, walaupun dia kondisi sakit. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah juga kami semua yang hadir di sini mampu mengucap syukur dalam setiap pergumulan, tantangan, sakit, penyakit, apapun bentuknya Tuhan. Karena segalanya itu Tuhan izinkan kepada kami semua. Jika Tuhan mengizinkan sebagai orang yang beriman, harus kami nikmati itu dalam sukacita. Oleh karena itu Tuhan, pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga hidup kami ke depan penuh sukacita dan ucap syukur dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan hidup kami hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang ke dalam kuasa pimpinan Tuhan. Amin. Mengumpulkan persembahan sambil mengangkat pujian Kudaki Jalan Mulia.